Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wikaningsi MPD selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Devadli Pratama selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati penguji yang telah memberikan saya kesempatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Fililah Dwiningrum dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 dengan nomor NIM 19060448. Saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning CTL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa SD kelas 5 materi perpindahan kalor. Latar belakang pada penelitian skripsi ini yaitu pada kondisi ideal, pada pembelajaran IPA di sekolah dasar, siswa harus mampu menguasai kemampuan matematis yang ada pada pembelajaran IPA. Salah satunya yaitu kemampuan pemahaman konsep, di mana kemampuan pemahaman konsep yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan kembali suatu konsep dengan menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri dengan pengetahuan yang dimiliki siswa tanpa mengubah makna dari konsep tersebut. Kenyataan atau kondisi nyata di lapangan bahwasanya kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 cenderung masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil uji pratindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai hasil rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 68, di mana terdapat 65% siswa yang belum tuntas dan 35% siswa yang tuntas. Nilai KKM pada mata pelajaran IPA di kelas 5 yaitu sebesar 77. Selain itu juga hal yang dipengaruhi rendahnya kemampuan pemahaman konsep IPA yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian siswa masih cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Berikutnya yaitu guru belum menemukan model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran IPA. Solusi yang dilakukan yaitu penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dengan berbantuan PowerPoint interaktif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah kesulitan siswa kelas 5 dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan model pembelajaran konvensional? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan model pembelajaran konvensional? Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa kelas 5 terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning.
Selanjutnya yaitu landasan teori. Menurut Sardiman, model pembelajaran contextual teaching and learning adalah suatu model pembelajaran yang mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga mendorong siswa dalam membentuk hubungan antara pengetahuan yang dipelajarinya dengan mengaplikasikan dalam kehidupan siswa. Dikutip dalam Marliani tahun 2018. Selanjutnya, menurut Sulaiman, menjelaskan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa untuk memahami makna dari suatu konsep. Dikutip dari Pratiwi tahun 2022. Selanjutnya yaitu, kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama konduksi, lalu yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Hal ini dikutip dari Juwita Ningsih tahun 2018. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah metode mixed method, di mana penelitian yang dilakukan yaitu menggabungkan antara metode penelitian secara kuantitatif dan secara kualitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu sequential explanatory design. Lalu subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjek penelitian sendiri yaitu siswa kelas 5A sebanyak 23 siswa dan siswa kelas 5B sebanyak 24 orang siswa. Untuk siswa kelas 5A itu digunakan sebagai kelas eksperimen dan untuk kelas 5B digunakan untuk kelas kontrol. Untuk lokasi penelitian sendiri yaitu di SDIT Al-Amin. Selanjutnya, instrumen penelitian yaitu menggunakan tes dan non-tes. Untuk tes sendiri menggunakan pre-test dan post-test, sedangkan untuk instrumen penelitian non-tes menggunakan angket siswa dan wawancara guru dan siswa. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu untuk teknik analisis data kuantitatif menggunakan uji normalitas, uji reliabilitas, uji T, dan uji N-gain. Untuk teknik analisis data secara kualitatif menggunakan deskriptif. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Hal ini dapat terlihat dari hasil nilai rata-rata pada kelas eksperimen pada saat uji pretest itu sebesar 57,6 dan pada saat uji post-test mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 87,8. Sedangkan pada hasil rata-rata di kelas kontrol pada saat uji pretest yaitu sebesar 60,2 dan pada saat uji post-test mengalami peningkatan sebesar 79,4. Selanjutnya itu skor N-gain pada kelas eksperimen sebesar 0,71 dengan klasifikasi tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwasanya model pembelajaran contextual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 5 secara signifikan. Sedangkan skor N-gain pada kelas kontrol yaitu sebesar 0,48
dengan klasifikasi sedang. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, kesulitan siswa kelas 5 dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA. Dari hasil angket dan wawancara menunjukkan bahwasannya siswa merasa kesulitan atau kurang mampu dalam mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat perpindahan kalor sebesar 25%. Siswa masih kesulitan dalam mengklasifikasikan objek perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Lalu selanjutnya, siswa masih merasa kesulitan atau kurang mampu dalam menyajikan berbagai bentuk representasi IPA sebesar 22%, di mana siswa masih kesulitan dalam menyampaikan konsep IPA baik secara gambar maupun secara lisan. Selanjutnya yaitu siswa masih merasa kesulitan dalam mengaplikasikan konsep perpindahan kalor. Hal ini terlihat sebesar 20%. Baik, selanjutnya itu hasil penelitian yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama yaitu guru harus memberikan perhatian lebih kepada siswa, terutama pada pembelajaran IPA kelas 5 materi perpindahan kalor. Guru harus memberikan perhatian lebih kepada siswa. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan untuk praktikum kebanyakan dapat membahayakan siswa. Selanjutnya yaitu waktu yang diperlukan cukup banyak, dikarenakan langkah-langkah model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang bersifat kompleks, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu guru terhambat karena keterbatasan fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Kesulitan selanjutnya yaitu ketika jalannya diskusi kelompok berlangsung, siswa yang pandai cenderung lebih mendominasi proses diskusi kelompok. Kesimpulan, yang pertama, penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi perpindahan kalor dinyatakan berhasil, di mana peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi perpindahan kalor dengan menggunakan model CTL lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model konvensional. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji pretest dan uji post-test yang mengalami peningkatan secara signifikan. Yang kedua yaitu kesulitan siswa kelas 5 terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model pembelajaran CTL, yaitu siswa kurang mampu mengidentifikasi objek perpindahan panas, lalu siswa kurang mampu menyajikan konsep perpindahan panas dalam berbagai representasi IPA, dan siswa kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan terkait materi perpindahan panas atau kalor. Yang ketiga, kendala guru dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning, yaitu guru harus lebih memberikan perhatian lebih kepada siswa, lalu memerlukan waktu yang lama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keterbatasan fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, serta pada saat diskusi kelompok, siswa yang pandai lebih mendominasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.